Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muflihati Nurin Azizah, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi motivasi, dan di belakang memberi dukungan. Yang kedua, tujuan pendidikan adalah menuntun. Dalam arti menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan apa yang ada dalam diri peserta didik dan lingkungan di mana dia dibesarkan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Adapun kodrat zaman berhubungan dengan perkembangan zaman. Pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk menguasai keterampilan abad 21. Yang selanjutnya, budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Di sini, peran keluarga sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Dan yang terakhir adalah berhamba pada peserta didik. Pembelajaran difokuskan atau berpusat pada peserta didik serta disesuaikan dengan karakteristik serta potensi yang ada pada mereka. Peran guru di sini adalah sebagai fasilitator ataupun motivator dalam kegiatan pembelajaran. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, semua peserta didik memiliki kemampuan yang sama dalam memahami materi, sehingga tidak perlu memberikan langkah ataupun treatment yang berbeda dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik harus mengikuti apa saja yang menjadi kemauan guru dalam pembelajaran tanpa perlu memperhatikan kreativitas atau idenya. Dalam hal ini yaitu teacher center. Yang ketiga, peserta didik yang pendiam lebih baik daripada peserta didik yang banyak berbicara di dalam kelas. Dan yang terakhir adalah nilai menjadi prioritas utama di dalam proses pembelajaran. Peserta didik yang memperoleh nilai di atas KKM berarti dia pintar dan hebat. Namun, ketika mereka memperoleh nilai di bawah KKM, berarti peserta didik tersebut belum mampu mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menjadi mengerti tentang pembelajaran yang menuntun dan mengubah cara pandang saya selama ini terhadap peserta didik dan pembelajaran yang saya lakukan. Oleh karena itu, pemikiran saya berubah menjadi: yang pertama, setiap peserta didik memiliki keunikannya masing-masing seperti bakat, cara belajar, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, kita tidak boleh memandang bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan yang sama. 2.
Pembelajaran haruslah berpusat pada peserta didik. Tugas kita adalah menyediakan lingkungan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dan yang ketiga, kita harus mampu menjadi teladan yang baik dan sosok yang diidolakan oleh peserta didik. Adapun yang terakhir, nilai bukanlah menjadi prioritas utama, karena di dalam pembelajaran kita juga harus menanamkan nilai-nilai moral ke dalam diri peserta didik. Bagaimana kita membangun karakter yang baik pada diri mereka. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah mendidik peserta didik sesuai dengan kodrat serta keunikannya agar potensi mereka dapat berkembang secara optimal. Yang kedua, melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran yang bermakna. Yang ketiga, menekankan pada penanaman budi pekerti. Selanjutnya, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang terakhir, membimbing peserta didik untuk memiliki keterampilan abad 21. Demikian, terima kasih. Salam guru penggerak, salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.